Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatmawati, Mustika Syari Alamsyah, Emri Fatul Ikram, Nurul Hania, Rizpita Anggrain, dan Sholatul Miria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur atom. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Sejarah perkembangan teori atom. Meskipun para filosofi Yunani, Democritus dan Epicurus menyajikan pemandangan alam yang termasuk atom, berarti 100 tahun yang lalu sebelumnya studi percobaan dapat menetapkan hubungan kuantitatif yang dibutuhkan untuk suatu teori atom yang masuk akal, dan bahwa atom bergabung dalam rasio numerik sederhana membentuk senyawa. Terminologi yang digunakan sejak itu telah dimodifikasi. Namun, jika dengan jelas menyajikan ide tentang atom dan molekul yang menggambarkan banyak penampilan tentang panas, dan melakukan pengamatan kuantitatif tentang massa dan volume zat yang bergabung membentuk senyawa baru. Sebenarnya, dia kemudian mengubah pikirannya tentang jumlah molekul dalam volume yang sama. Dari gas berbeda-beda pada waktu itu, membuat teori gas campuran bahwa partikel-partikel fluida elastis semua berukuran sama, bahwa suatu volume tertentu dari gas berhidrogen atau jika tidak, bahwa kita tidak memiliki data dari mana pertanyaan dapat dipecahkan. Kemudian menjadi yakin bahwa setiap jenis fluida elastis murni memiliki partikel-partikel bulat dan semuanya satu ukuran. Namun, bahwa tak ada dua jenis yang cocok dalam ukuran-ukuran partikelnya. Tekanan dan suhu sama. Menggunakan data dari Guy Lusat untuk membuktikan bahwa volume yang sama daripada gas pada suhunya dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Namun, ketidakpastian tentang sifat uap, sulfur, fosfor, arsen, dan merkuri menunda penerimaan ide ini. Selanjutnya diteruskan oleh Saudari Fatmawati. Baik, langsung saja. Partikel dasar atom itu terdiri dari 3, di antaranya yaitu yang pertama elektron, di mana elektron itu penemuan diawali oleh percobaan yang dilakukan oleh Crookes tahun 1875 dengan menggunakan tabung sinar katoda yang sinar bermuatan negatif. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda adalah partikel negatif yang terdapat pada semua atom yang disebut elektron dengan lambang 0/1 yaitu elektron. Masanya sangat kecil yaitu 9,11 dikali 10 pangkat min 28 gram sehingga dianggap tak bermuatan. Kemudian yang kedua yaitu proton, di mana proton ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886 dengan menggunakan alat mirip tabung Crookes. Katoda dibuat berlubang, tabung diisi dengan gas hidrogen menghasilkan sinar saluran terusan melalui lubang atau saluran pada katoda. Sinar tersebut dibelokkan ke medan listrik negatif. Disimpulkan bahwa sinar tersebut bermuatan positif yang disebut proton dengan muatan sebesar muatan elektron, tapi tandanya berlawanan. Lambangnya 1/1 P. Artinya P di sini adalah proton. Kemudian yang ketiga yaitu
neutron, di mana neutron ini ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932, yaitu melalui percobaan dengan menambahkan inti berilium dengan sinar A ternyata menghasilkan partikel tak bermuatan atau netral bermassa sebesar 1 atom, H lambangnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton adalah seorang guru di Inggris, melakukan perenungan tentang atom. Hasil perenungan Dalton menyempurnakan teori atom Demus Christus. Bayangan Dalton dan Demus Christus adalah bahwa benar atom merupakan wujud pejar, sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola bejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri dari atom-atom hidrogen atau atom-atom oksigen. Kemudian yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom-atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teori atom J.J. Thomson. Menurut Thomson, bentuk atom menyerupai agar-agar tersusun dari muatan listrik positif dan negatif. Thomson merumuskan teori yaitu atom merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model ini disebut juga model roti kismis karena mirip dengan roti yang ditaburi kismis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, seorang ilmuwan Inggris, Ernest Rutherford, pertama kali mengemukakan pendapatnya bahwa atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh partikel-partikel lain yang lebih ringan. Partikel tersebut adalah elektron. Inti atom itu sendiri selanjutnya ditemukan terdiri dari dua tipe partikel, yaitu proton dan neutron. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Masraden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Model atom Bohr. Bohr mempelajari spektrum yang dihasilkan ketika atom-atom tereksitasi dalam suatu tabung gas hampa udara. Ternyata tiap unsur menghasilkan serangkaian garis-garis spektrum tersendiri. Model atau Bohr digambarkan sebagai sistem planet tata surya. Setiap bilangan kuantum utama menunjukkan orbit atau lapisan dengan inti atom berada pada pusatnya. Model atom Bohr dapat menjelaskan adanya garis-garis spektrum dan digunakan untuk menentukan jari-jari atom hidrogen. Model atom Bohr tak dapat digunakan untuk atom-atom selain hidrogen dan tak dapat menjelaskan mengapa energi terkuantitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Apabila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.